Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat siang anak-anak. Siang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran dalam segala sesuatu. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Perkenalkan, nama Bapak Lutfi Zaini. Di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang karya seni dari barang bekas. Nah, selanjutnya di sini Bapak juga akan menjelaskan sekilas tentang karya seni dari barang bekas. Karya seni dari barang bekas di sini Bapak mencakup dua mata pelajaran. Yang pertama ada peduli lingkungan hidup tentang PLH, dan yang kedua ada dari SBK Seni Budaya dan Keterampilan, yaitu mengenal karya seni dari barang bekas. Nah, di sini juga Bapak akan menjelaskan sekilas tentang pengertian peduli lingkungan hidup. Tapi sebelum Bapak menjelaskan, Bapak mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak apa itu peduli lingkungan hidup? Nggak tahu Pak. Tahu? Nggak tahu. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit pengertian peduli lingkungan hidup. Peduli lingkungan hidup yaitu segala sesuatu kepekaan kita terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan, mau itu komponen biotik atau komponen abiotik. Lalu selanjutnya maaf ya. Lalu selanjutnya yang kedua, materi SPK, yaitu mengenal karya seni dari barang bekas. Nah, ternyata karya seni dari barang bekas itu bila kita gunakan dengan sebaik-baiknya, itu bisa membuat atau itu bisa menjadi nilai yang tinggi ketika kita menggunakannya dengan sebaik mungkin. Bisa menjadi nilai yang tinggi, bisa dijualkan, dipasarkan, lalu bisa menjadi di ruangan-ruangan yang estetik gitulah, hiasan, bisa menjadi hiasan di rumah, di dinding, lalu sebagainya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih detail tentang peduli lingkungan hidup, kita speaking dulu ya bareng-bareng. Coba berdiri. Contohin dulu sama Bapak ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Bisa? Bisa. Mari kita praktekin ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Buka tutup, Bertepuk tangan. buka tutup, Bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Tepuk tangan dulu Bapak. Nah, lalu di sini selanjutnya Bapak akan menjelaskan lebih detail tentang peduli lingkungan hidup. Halo anak-anak, Halo Ibu. apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Tahu. Yaitu tentang
jawab peduli lingkungan dan tanggung jawab terhadap lingkungan yang bersih. Nah, ada yang tahu apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah lingkungan yang berisikan tentang komponen-komponen makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, virus, dan bakteri. Serta itu termasuk komponen biotik ya. Dan komponen abiotik adalah penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda mati. Contohnya sinar matahari, tanah, medan tanah, dan iklim. Nah, di sini Bu ada sebuah video penayangan. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, daya yang luas, serta berbagai macam ragam dan budaya. Berupa dengan keindahan, flora dan fauna lainnya. Namun, dengan jumlah penduduk sekitar 228 juta jiwa, Indonesia tidak luput dari banyak masalah. Salah satunya ialah kemudahan masyarakat yang sangat kecil. Halo, namaku Dani. Mari kita belajar bersama. Tahukah kamu apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan semua yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Jadi begitu teman-teman. Sekarang apa kamu tahu salah satu masalah yang besar pada lingkungan saat ini? Ya, sampah. Sampah merupakan semua material sisa yang telah dibuang, baik dari kegiatan rumah tangga, dagangan, industri, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, sampah digolongkan menjadi 3, yaitu sampah anorganik, sampah organik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah organik dan barang pengurai. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan yang sulit atau tidak mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah anorganik. Para pengurai tidak dapat mengurai sampah anorganik. Nah, oke. Gimana videonya? Dapat dipahami? Dapat. Tadi di video itu menjelaskan tentang apa aja? Sampah lingkungan. Jenis sampah. Iya. Nah, ada yang tahu nggak sampah itu apa? Boleh tunjukkan. Sampah. Saya Pak. Coba silakan. Sampah itu adalah kotoran, bekas makanan, minuman, kemasan, maupun sebagainya. Ya, pintar. Oke, jadi sampah itu adalah material sisa dari seperti tadi dari makanan, minuman, atau kemasan. Terus tadi ini kan ada ya jenis-jenis sampah. Ada 3 ya, ada organik, dan ketiga. Tapi Bapak akan membahas yang buat dulu ya. Membahas ini nanti minggu depan, oke? Oke. Kita ke sampah organik terlebih dahulu, oke? Nah, sampah organik adalah jenis sampah yang seperti dijelaskan, jenis sampah yang mudah terurai secara alami. Maksudnya gimana? Maksudnya itu secara terurai alami itu, jadi mereka itu gampang menyatu dengan alat. Contohnya saat kita mengubur sampah seperti sisa makanan atau buah-buahan, itu tuh lama-lama bakalan melurai atau menjatuh menjadi tanah. Nah, sampah organik ini contohnya seperti sisa makanan, sisa sayur-sayuran, kulit bawang, daun-daun dan ranting pohon yang sudah kering. Oke,
Nah, sampah organik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada sampah organik kering dan sampah organik basah. Nah, kita ke sampah organik kering dulu ya. Nah, sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya itu seperti daun-daun kering, kemudian kulit bawang, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah sampah organik basah. Sampah organik basah ini adalah sampah yang banyak kandungan airnya. Contohnya seperti sisa buah-buahan, sisa sayuran, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Bapak punya gambar mengenai contoh sampah organik. Karena itu saja, tapi ada juga sampah anorganik. Kita ke organik dulu ya. Yang pertama ini gambar apa? Ada yang tahu? Ya, bagus. Pisang ini ada yang tahu nggak? Ini apa? Ayo. Ya, betul. Ini warnanya coklat, ada ranting-ranting. Apa? Ayo. Ya, betul. Ini ada yang tahu? Nah, betul. Ini tulang ikan atau sisa-sisa hewan ya. Kemudian ini, maaf ya, ini dari agak sedikit jorok sekali ya. Ini adalah kotoran entah itu dari kotoran hewan ataupun manusia. Selanjutnya adalah contoh sampah anorganik. Yang pertama ini gambar apa? Ayo. Betul. Yang ini? Ya. Terus ini? Ya, ini? Betul. Apa ini? Udah tahu. Ini adalah besi. Atau bisa ini adalah besi tua atau yang besi bekas gitu ya. Maksudnya ini ada yang tahu? Botol kaca, ya, botol kaca atau kaca. Nah, sebelum masuk ke bantahan sampah, di sini Bapak punya permainan nih. Apa tuh, Pak? Jadi permainannya adalah mencari harta karun. Nah, di sini Bapak udah menyebarkan sampah di ruangan ini. Bisa kalian lihat? Bisa. Nah, nanti kalian masukkan, kalian ambil sampah itu, kemudian masukkan ke tempat sampah ini. Tapi sesuai dengan jenis ya, jangan sampai salah. Oke? Baik, kita mulai. Yuk. Awak pengen lihat lah, coba yang buktinya yang mana? Coba, ayo. Yang mana? Ya, betul. Ya, betul. Ayo. Bagus. Pinter. Mantap. Wah, ternyata pinter-pinter ya. Oke, selanjutnya kenapa permainan itu disebut mencari harta karun? Ada yang tahu? Ya. Oke, kenapa permainan ini disebut mencari harta karun? Karena sampah itu jika kita bisa mengolahnya dengan benar, itu akan menjadi sebuah harta. Contohnya itu seperti kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, contohnya itu adalah sampah organik. Sampah organik itu bisa kita buat menjadi pupuk atau kompos. Nah, biasanya dari sampah organik ini itu diambil dari sisa kotoran hewan ataupun kotoran manusia. Yang kedua itu untuk tambahan pakan ternak. Nah, untuk tambahan pakan ternak ini biasanya itu sisa sayuran dan sisa buah-buahan. Ini adalah sampah organik. Manfaatnya yaitu manfaat sampah organik yang bisa kita manfaatkan adalah dengan membuat kerajinan dari sampah atau limbah tersebut. Misalnya sampah plastik dapat dibuat tas, sampah meja, makan dan pernak-pernik. Nah, tadi ada ini nih, Bapak lihat. Ah, ini nih. Nah, ada yang tahu ini bisa dibuat menjadi apa? Kerajinan, kerajinan. Ya, betul. Apalagi? Ya, pot bunga, iya, bagus. Iya, bagus. Bentar. Mbak bisa lihat coba. Lagi? Oke. Betul banget. Ini tuh bisa banyak dimanfaatkan menjadi kerajinan dan ini tuh bisa kita pamerkan atau kita jual kembali. Nah, itu kenapa pameran itu disebut mencari harta karun? Karena dari sampah ini kita bisa menghasilkan uang. Ya, betul sekali. Oke, kita selesai saja. Oke, salah. Nah, ini. Mengenal konsep 3R. Simak baik ya. Kota Padang, masukkan sampah,
berkurang sebanyak 641 ton per hari. Jumlah ini akan terus bertambah jika kita tidak mengurangi sampah dari sumbernya. Sehingga penting bagi kita untuk bisa menerapkan konsep 3R. Apa itu 3R? 3R terdiri atas reduce, reuse, dan recycle. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contoh aksi reduce yang bisa kita terapkan yaitu menggunakan tas belanja dari kain, tidak menggunakan sedotan plastik, dan mencetak laporan menggunakan kedua sisi kertas. Reuse. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lainnya. Contohnya, memanfaatkan botol bekas untuk menyimpan minyak goreng, menggunakan seblek dari kain, dan menggunakan alat makan yang dapat digunakan berulang kali. Recycle. Recycle berarti mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Kegiatan recycle bisa kita mulai dari memilah sampah berdasarkan jenisnya. Contohnya, sampah organik yang bisa diolah kembali menjadi kompos, dan sampah anorganik yang bisa diolah kembali menjadi tas belanja, tempat pensil, dan pot bunga. Dengan menerapkan konsep 3R ini, kita perlu berkontribusi dalam menyelamatkan lingkungan dari kerusakan. Sudahkah kamu siap dalam mengubah gaya hidupmu dengan menerapkan konsep 3R? Ayo bersama-sama kita berubah untuk bumi yang lebih hijau dan lebih bersih dari sampah. Oke. Nah, dari itu ada prinsip apa sih? Ada prinsip apa tadi? 3R. 3R. Ya, betul. Apa tuh prinsip 3R itu? Reuse. Recycle. Satu lagi? Reuse. Ya. Ya. Oke, yang pertama itu adalah reduce atau pengurangan. Nah, yang dimaksud dengan reduce ini, yang dimaksud dengan reduce ini atau pengurangan ini adalah kita itu mengurangi bahan-bahan yang menggunakan sampah seperti sampah plastik. Nah, jadi itu keresek nih. Nah, kita keresek itu bisa kita ganti dengan paper bag yang terbuat dari apa? Ada yang tahu? Ya, kain, betul. Nah, ada lagi contoh dari pengurangan sampah ini. Tidak menggunakan sedotan plastik, tadi ada di videonya. Nah, iya, digantikan sama apa? Digantikan sama sedotan stainless yang bisa dipakai atau bisa dipakai berulang tadi. Iya, betul. Yang kedua itu adalah reuse atau penggunaan kembali. Nah, reuse ini itu gimana ya? Di sini itu lebih ke menggunakan kembali sampah-sampah yang apa ya, sampah-sampah yang nggak bisa apa ya, nggak sampah yang sudah dibuang, kemudian kita pakai lagi. Kemudian tadi seperti video, yaitu botol bekas itu bisa kita gunakan kembali sebagai tempat untuk minyak. Nah, ada pun yang lain yaitu contohnya seperti apa ya? Nah, contohnya seperti kardus ini. Oke, ini bahkan kardus ya. Seperti kardus, nah kardus ini kita bisa menyimpan seperti buku, terus banyak lah ya, banyak jenisnya. Kemudian ada recycle atau daur ulang. Nah, recycle ini itu mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang berguna kembali, seperti yang ini tadi, yaitu bisa membuat kerajinan. Contohnya seperti tadi, yaitu pot bunga, tempat pensil, tempat tisu, dan sebagainya. Oke, Bapak harapkan dari materi yang Bapak sampaikan ini bukan hanya diterapkan pada hari ini, tapi juga diterapkan ke kehidupan selanjutnya, yaitu kita itu menjaga lingkungan dan memilah sampah-sampah sesuai dengan jenisnya agar kita itu lebih
bisa gitu. Nah kayak gitu bisa lebih bisa gitu. Dan terus kalau misalkan kita nggak peduli kepada lingkungan, itu akan berakibat fatal. Contohnya seperti bencana alam. Ada yang tahu bencana alam yang disebabkan oleh sampah? Banjir. Ya, nah, betul sekali. Banjir. Kenapa banjir itu terjadi? Karena masyarakat sekarang itu membuang sampah sembarangan, begitu banyak membuangnya tuh ke sungai. Nah, sungai yang ada sampahnya lama kelamaan akan menumpuk dan menutup perairan sungai itu dan menyebabkan banjir. Nah, dari banjir ini juga itu akan banyak lagi seperti penyakit, kemudian bau yang tidak sedap dari sampah-sampah tersebut. Oke, selanjutnya adalah nah, itu mengenal karya seni dari barang bekas. Oke? Halo anak-anak. Hai, Ibu. Masih pada semangat nggak nih? Masih, Ibu. Yakin? Yakin. Kalau Ibu tes tentang materi yang tadi bisa? Bisa. Insya Allah. Tadi bahas tentang apa aja coba? Tentang sampah. Jenis-jenis sampah ada apa aja? Ada organik, anorganik. Contoh sampah organik apa? Daun, ranting. Kalau kotoran hewan termasuk sampah? Ya, Kalau botol plastik? anorganik. Semangat bener. Fokus banget ya. Sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya, mengenal karya seni dari barang bekas. Di sini udah ada yang tahu belum apa itu karya seni dari barang bekas? Ayo. Ini yang dibuat dari barang bekas. Betul, tapi kurang tepat. Ada yang lain? Membuat kerajinan, Bu. Betul, tapi masih kurang tepat. Karya seni dari barang bekas tuh bisa disebut juga seni apa? Betul, tapi kurang tepat. Udah kita bahas bareng-bareng ya. Baik, Bu. Nah, sebelum kita lebih dalam mengenal apa itu karya seni dari barang bekas, di sini Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Di sini, di materi kali ini, Ibu berharap kalian bisa paham mengenai pengertian, manfaat, dan teknik dasar dari pembuatan karya seni dari barang bekas. Yang kedua, di sini Ibu berharap kalian bisa menjadi kreatif, aktif, dan inovatif. Nah, sebelum kita kulik lebih dalam apa itu pengertian dari karya seni barang bekas, di sini gue akan mengungkapkan dulu sedikit pengantar materi kita pada hari ini. Sampah plastik terus bertambah setiap harinya sehingga lingkungan kita dipenuhi oleh sampah jenis ini. Salah satu masalah dari sampah plastik adalah ia sudah susah untuk diuraikan sehingga jumlah terus bertambah seiring dengan benda-benda dari plastik yang terus diproduksi. Jalan keluar yang mungkin dilakukan adalah membuat karya seni dari sampah plastik atau mengolah menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Nah, karya seni dari barang bekas juga dikenal sebagai seni daur ulang. Adalah bentuk seni yang menggunakan bahan-bahan bekas atau limbah yang seharusnya dibuang sebagai materi dasar untuk menciptakan karya seni. Nah, jadi si karya seni dari barang bekas itu juga bisa disebut dengan karya seni daur ulang, yang dimana
bisa diolah atau didaur ulang biar gak ngerugiin dulu bumi kita? Ada nggak? Dari koran atau majalah kalian membuat apa? Ada yang tahu? Membuat keranjang, Bu. Betul, buat keranjang juga bisa dari koran biar jadi hiasan ya. Digulung-gulung si korannya biar bisa jadi keranjang. Kalau kalian punya botol plastik banyak atau kantong plastik, sedotan plastik yang banyak di rumah, daripada kalian buang gitu ya, bisa ngerugiin karena kan tadi kan plastik itu susah diuraikan ya. Jadi mendingan kalian buat karya seni. Nah, kalau kalian punya banyak botol plastik, kantong plastik atau sedotan plastik, kalian mau buat apa? Pensil dari botol. Betul. Bunga Dari sedotan plastik. betul. Kalau kalian punya kaleng minuman, bisa kalian buat jadi apa? Jadi apa ya? Pas bunga bisa. Bisa, Bu. Bisa. Gantungan. Betul, bisa. Ada lagi? Kalau untuk dijual bisa nggak, Bu? Bisa, tapi harus berbentuk ini dulu, karya dulu biar dijualnya tuh jadi mahal. Terus nerima uangnya juga Gede. banyak. Ah, betul, gede. Ada lagi? Bisa nggak dijadiin tempat pensil? Bisa. Betul. Kalau kira-kira kalau kalian punya banyak botol kaca atau pecahan kaca, mau kalian buat jadi apa? Yang bisa memiliki karya seni yang memiliki nilai jual, nilai guna, nilai estetika, apa aja bebas. Botol kacanya dilukis. Itu jadi apa? Jadi kayak Hiasan. Iya, hiasan betul. kaca. Iya, betul. Ada lagi? Apa ya? Bisa nggak si botol kacanya tuh kita potong, kita terus jadiin gelas? Bisa kan? Iya, pot bunga juga bisa. Terus kalau kalian di rumah punya pakaian bekas atau kain perca, bisa dibuat kerajinan jadi apa? Keset, anyaman. Betul, keset. Ada lagi? Boneka bisa nggak? Bisa. Diisi sama kapas-kapas biar gendut, terus si kainnya tuh kan dijahit. Kalau dari ban bekas, kira-kira bisa jadi apa? Bisa jadi Ayo. tempat duduk. Betul, kursi. Yang Iya, dipakai. betul, betul banget. Selain itu, Buat ayunan, Ibu. betul banget, pinter. Dari kardus, Banyak. contohnya? Bisa bikin bingkai. Rak mini. Terus? Pada sampah. Tempat Iya, itu tempat sampah, betul. tempat tisu. Betul. Ada lagi? Banyak ya? Figura. Figura. Banyak. Banyak. Apa lagi? Apa lagi? Bikin rumah. Mobil-mobilan bisa nggak? Bisa. Nah, sini buat menunjukkan beberapa hasil karya dari bahan bekas. Nah, itu dari majalah tadi bisa jadi bingkai, dari koran tadi bisa jadi jam dinding, dari sedotan bisa jadi tempat pensil, dari botol plastik bisa jadi bunga untuk hiasan meja, dari kaleng bisa jadi tempat-tempat pensil, gunting, kartu, dari kaleng bekas bisa jadi celengan, dari kain bekas bisa jadi tempat tisu, pita, dari bahan bekas tadi bisa jadi tempat duduk, dari dus tadi bisa jadi rak buku. Nah, karya seni juga memiliki manfaat yang banyak. Di antaranya yang pertama mengurangi sampah. Betul sekali anak-anak, karya seni ini sangat banget mengurangi sampah, membantu bumi kita. Setidaknya kalau kalian menerapkan karya seni ini, kalian sudah selangkah lebih baik untuk menyelamatkan dunia kita. Karena kan masalah terbesar di Indonesia
atau sampah barang-barang yang sudah tidak terpakai. Yang kedua ada mendorong kreativitas. Betul sekali anak-anak, dalam karya seni ini sangat memerlukan kreativitas kita. Bagaimana cara kalian bisa mengubah bahan-bahan atau benda-benda yang sudah tidak terpakai menjadi suatu karya seni yang memiliki nilai yang tinggi. Contohnya, kayak botol ini kan udah habis ya. Kalau dipikir-pikir mah ya udah baik buang ya, daripada ribet-ribet. Tapi kalau kalian pakai metode karya seni rupa dari barang bekas ini atau seni dari daur ulang, kalian bisa membuat hal atau karya seni dari botol yang gak berguna ini jadi lebih berguna, memiliki nilai guna, memiliki nilai keindahan, memiliki nilai jual. Yang ketiga ada peningkatan kesadaran lingkungan. Ya, karya seni dari barang bekas ini membantu kita sadar akan lingkungan, daripada dibuang, ini dijadiin ini, daripada disumbang ke tong sampah, mending aku jadiin ini, ya kan? Yang keempat ada peningkatan ekonomi. Nah, kalau kalian udah buat nih karya seni yang memiliki nilai jual yang tinggi, kalian bisa jual. Nah, dari hasil kalian jual karya seni kalian, kalian akan meraih pundi-pundi uang. Teknik dasar dari karya seni barang bekas yang pertama, pemilihan barang bekas. Yang kedua, pembersihan dan persiapan. Yang ketiga, pemotongan dan penyusunan. Yang keempat, penggabungan. Dan yang kelima, finishing. Buat selanjutnya, kita akan sama-sama menyimak cara pembuatan karya seni dari botol bekas. Selamat siang anak-anak. Masih pada siang, Ibu. Masih pada semangat ya? Siang-siang gini masih semangat ya? Masih. Bagus ya. Harus pada semangat nih. Selanjutnya Ibu akan memperagakan cara pembuatan suatu karya dari botol bekas. Sebelum itu kita akan ice breathing dulu ya. Boleh berdiri. Berdiri ya. Tahu gak? Belum ya, belum tahu ya. Yang satu biar kan belum. Ikutin Ibu ya. Cepat. Kita siap-siap dulu. Satu, mulai ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua. Ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi 4. Ku buat kamera cetrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6. Ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8. Ku buat kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10. Yo siap belajar. Udah tahu? Oh, tahu. Oke. Ulang. Sekali lagi. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Kita mulai ya sekali lagi. Udah tahu kan? Udah. Siap? Siap. Good. 1, 2, 3, mulai. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2. Ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4. Ku buat kamera cekrek. 3
bisa diuraikan? Ke berapa tahun kalau kita kubur plastik ke tanah itu berapa tahun baru bisa terurai? Ada yang tahu? Tidak. Nah, sampah plastik ini baru bisa terurai 200 sampai 400 tahun baru bisa terurai. Sangat membutuhkan waktu yang lama. Betul. Jadi, daripada kita buang dan menjadi dampak buruk bagi kita, tentunya berdampak buruk. Salah satunya tanah tidak subur. Kalau dibakar jadi apa? Pencemaran udaranya jadi tercemar. Betul banget ya. Tercemar jadi gak boleh ya. Apa di sini pernah mengamati masih ada orang nggak yang membuang sampah sembarangan? Masih. Kalian membuang sampah sembarangan nggak? Kadang-kadang. Gak boleh ya, gak boleh itu gak baik. ya, gak baik ya. Ini ibu ada di depan nih. Ini salah satunya ibu buat ini pas bunga dari botol bekas. Nih bisa dilihat ya, botol bekas. Bagus, Bu. Nih ya, kalian mau tahu cara buatnya? Mau. Ya tentunya harus disiapkan dulu ya. Langkah pertama itu ada siapkan alat dan bahan. Apa saja nih alat dan bahannya? Tentunya ini adalah teknik dasarnya dulu, harus dipahami dulu ya. Nah, ada pemilahan sampah. Yang pertama itu ada langkah awalnya. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan. Apa saja sih alat dan bahannya? Yang pertama itu ada botol bekas, ada lem, ada gunting. Selanjutnya kalian boleh tambahkan pemanis atau buat ini ya, nih yang begininya tuh mau pakai tali pita ataupun kreasi sesuai kalian. Ini juga bisa pakai ini kain bekas yang udah nggak kepakai atau dari baju kalian yang nggak kepakai, daripada dibakar menjadikan polusi di udara, lebih baik kalian kreasikan tentunya ya. Ini botolnya dari botol bekas, tetapi kalau sudah begini menjadi cantik. Betul banget ya. Kalau yang ibu pegang ini ada dari kain panca ya, itu udah gak kepakai tapi ibu buat ini. Ini itu bisa jadi gantungan kunci atau mainan anak-anak, bisa dijual ya, bisa dijual dan menjadi pundi-pundi uang. Tentunya cara pembuatannya juga cukup mudah. Tentunya ada kain bekas, ada lem, ada gunting dan jarum buat jahitnya ya. Kalian tuh tinggal kreasikan kalian mau seperti apa, mau buat apa dari kain bekas ini. Contohnya ada yang tahu bisa buat apa lagi selain ini? Tempat tisu. Bisa apa lagi? Betul. Ada yang tahu? Tempat pensil. Bisa. Apa lagi? Terus. Bisa. Betul ya. Dari udah pada tahu berarti ya kegunaannya. Udah tahu belum cara buatnya? Belum. Pernah buat belum sebelumnya? Belum. Ya. Cara buatnya itu gampang. Yang tadi itu harus siapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya itu dari kain seperti tadi lemnya. Terus kalian tinggal kreasikan saja pembuatannya. Dibentuk. Siapa di sini yang suka gambar? Ada apa? Enggak suka, Bu. Regika, Bu. Suka gambar? Bisa gambar? Sedikit. Bisa gambar apa? Gambar pemandangan. Pemandangan. Terus apa lagi? Gambar hewan. Bagus ya. Tepuk tangan dulu buat dia. Ini bagus. Ini apa? Udah ya, ini tuh cara pembuatannya cukup mudah banget ya teman-teman. Anak-anak yang ini cintai tentunya. Kalian kalau masih membuang sampah sembarangan itu tidak Baik. Siapa yang di sini yang suka membuang sampah sembarangan? Kadang-kadang, Bu. Siapa? Kadang-kadang. Gak boleh ya, harus dibuang pada Tempatnya. Betul. Nah, selain tadi dari kain, dari botol bekas bisa dibuat apa saja? Ibu-ibu. Apa? Yang ibu buat. Ya, ini pas bunga. Selain ini, Tempat pensil. Pensil. ya, terus Gorengan. bisa apa lagi? Pintar apa lagi? Mobil-mobilan bisa? Oh, bisa. Betul. Bisa banget ya, tentunya bisa kalian itu kreasikan sesuai imajinasi kalian mau buat apa. Tentunya daripada sampah menjadi suatu limbah yang tidak berguna bagi kita, dan pastinya itu juga akan berdampak pada kesehatan kita. Lebih baik kita gunakan untuk hal-hal yang baik, seperti kita bisa membuat dari kerajinan, bisa membuat
barang menjadi berguna juga tentunya ya. Dari botol bekas ini bisa menjadi beberapa macam. Contohnya seperti yang Ibu peragakan ini tadi, yang pertama itu siapkan alat dan bahannya. Kalian pertama-tama untuk pembuatannya ini digunting dulu ya, digunting bawahnya. Lalu dibuat kelopak bunganya, dibuat kelopak bunga di sininya. Setelah itu kalian bisa bakar. Nah ini tuh kenapa bisa seperti ini? Karena Ibu bakar. Oke, tapi harus diperhatikan juga karena itu api ya, takut kena tangan kalian, juga harus lebih hati-hati untuk pembuatannya. Ini menggunakan lem. Jadi itu bahannya itu cukup sederhana, cukup murah juga, low budget pokoknya ya. Jadi kalian bisa peragakan di rumah, bisa ya. Harus bisa mengurangi sampah limbah plastik. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang peduli lingkungan. Oke, kita akan membahas peduli lingkungan ya, tadi itu terakhir. Sama apa tadi? Selain peduli lingkungan? Jenis sampah, Jenis sampah. Lalu pemanfaatan sampah, pemanfaatan sampah. Apalagi yang kalian ketahui dari materinya? Karya seni, mengenal karya seni. Daur ulang sampah, betul. Terus ada juga yang terakhir ini adalah peduli lingkungan dapat meningkatkan kreativitas seni yang menumbuh kembangkan jiwa berwirausaha. Kenapa berwirausaha? Karena dari kalian mengembangkan potensi kalian untuk berwirausaha melalui barang-barang bekas yang sudah tidak dapat kalian tuh bingung, asalnya tuh bingung nih mau kayak gimanain. Tapi setelah mendapatkan pelajaran ini, kalian punya jiwa berwirausaha, menghasilkan uang sendiri, tidak lagi minta kepada orang tua. Contohnya tadi udah disebutin ya sama yang lainnya. Kalau misalnya dari botol bekas itu bisa dibuat vas bunga, terus dibuat juga buat tempat sampah, terus bisa juga buat apa lagi tadi, tempat pensil, figura. Nah itu bisa kalian kembangkan, bisa kalian perjualbelikan kepada siapa? Kepada teman-teman misalnya, atau kepada tetangga, atau kepada siapa lagi? Di luaran sana ya. Atau bisa juga nanti karya seni kalian itu bisa mendunia. Amin kan? Semuanya? Amin ya. Kalau misalnya karya seni kita bisa mendunia ya. Nah, kebetulan di tahun 2000 berapa yang Covid itu? 2019. Nah, di 2000 berapa? 2019. 20 ya. 2020 itu kebetulan kita kan mengalami Covid ya. Nah, dari Covid itu kan ternyata banyak banget perusahaan yang bangkrut, terus wirausaha juga menurun. Nah, dari situ kita bisa kembangkan nih potensi kita untuk berwirausaha. Selain berwirausaha menambah keuangan, kita juga bisa menambah sumber daya manusia yang asalnya itu pada di PHK tuh kan, di PHK. Terus kita punya wirausaha nih dari kecil. Nah, kita bisa memperkerjakan orang-orang sekitar kita untuk berwirausaha bersama-sama. Jadi kita berkembang tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita berkembang untuk semuanya bareng-bareng. Karena kan waktu Covid itu benar-benar down ya, benar-benar keuangan, apalagi di Indonesia kan, walaupun Covid-nya tuh awalnya dari Cina kan. Nah, terus menyebar luas, dan Indonesia juga termasuk banyak pegawai yang di PHK gitu ya. Nah, dari sini kita juga dapat ilmu untuk berwirausaha. Untuk berwirausaha untuk kedepannya juga kalian bisa menjadi pengusaha muda yang sukses, yang bisa membantu orang tua, bisa membantu siapa lagi? Tetangga-tetangga, teman-teman kita. Nah, semuanya kita bantu dengan tadi apa? Kreativitas seni yang mengembangkan jiwa berwirausaha. Seperti itu. Ada nggak kalian kepikiran nih? Kayaknya aku kepikiran deh kalau misalnya ngebuat kreativitas seni itu bisa menghasilkan uang.
dapetin uang, kita juga mendapatkan apa? Gelar pengusaha muda seperti itu ya. Jadi Ibu harapkan yang sudah tadi disampaikan dari awal sampai akhir kalian bisa terapkan ya. Tidak hanya habis pembelajaran ini saja, tapi dikembangkan kembali setelah pembelajaran. Nah, kayaknya kalian masih pada konsentrasi apa enggak nih? Enggak ya kayaknya. Tapi apa yang Ibu sampaikan kalian dapat dipahami tidak? Dapat. Contohnya coba seperti apa? Coba Ibu ingin tahu dari Najla. Dari Najla, apa pendapat Najla kalau misalnya nanti Najla bisa berwirausaha untuk menumbuhkan kreativitas seni Najla? Bisa Apa? membahagiakan. Apa bahagia apa? Ayo. Boleh dibantu teman-temannya coba. Buat Najla yang enggak apa? Membahagiakan orang tua. Membahagiakan siapa? Orang tua. Oh, kirain deh pacarnya mau dibahagiain melewati kreativitas ini. Terus apa lagi? Menghasilkan uang sendiri. Nah, menghasilkan uang sendiri dengan cara apa tadi? Berwirausaha. Usaha. Usahanya mau apa coba Najla? Contohnya kayak menjual apa namanya botol bekas menjadi kayak kreativitas seni. Ya, botol bekasnya itu kamu mau kumpulin sendiri apa di mana? Biasa kan kalau beli suka biasa kan kalau misalkan kita beli pasti dapat botolnya, nah Ya. bisa disimpan. Ya pasti kita dapat botolnya Iya. orang kita yang beli ya, benar kan? Mau kita teh buang weh. Iya, bisa kita buat kalau misalkan botol itu udah banyak kayak Ya, gitu. oh dikumpulin sama sendiri sama Najla baru dibuat kreativitas. Kalau Selvia gimana coba? Ada nggak dari kan kalau Najla dari botol bekas nih, kalau Selvia dari apa misalnya? Yang ada di rumah aja sekitaran, nggak usah jauh-jauh harus kemana nggak usah. Kardus. Contohnya mau bikin apa nih supaya lucu, unik dan bisa dijual ke teman-teman? Dibuat rumah-rumahan, Bu. Oh, dibuat rumah-rumahan kayak gimana? Coba Ibu pengen tahu. Kardusnya dibuat rumah-rumahan, Bu. Terus ibu bayangin, terus dibuat rumah nih, terus Terus dijadiin rumah buat kumbang, Bu. oh iya betul, buat kumbang ya yang pakai tahah gitu, dihahain gitu ya. Bener kan? Iya bener yang dihahain. Ada yang mau jual kumbangnya? Enggak. Coba kalau Resika mau buat apa nih? Mau buat tas dari Apa? Bungkus kopi. Nah, betul. Nanti ada contohnya Ibu lihat kan ya. Kalau misalnya dari bungkus kopi itu banyak ya sekarang pakai tas, jadi tas gendong atau tas selendang itu banyak banget. Dari kemasan sunlight ya itu juga ada. Terus apa lagi? Banyak ya pokoknya bungkus-bungkus yang bisa didaur ulang kembali dan bisa mengkreativitaskan seni-seni kalian yang bisa menumbuhkan apa? Jiwa berwirausaha. Kalau Pak dia mau ngapain? dari bungkus kopi. Sama dong nanti bungkus kopi. Malah harga kalau misalnya sama jualannya. Beda, Bu. Nah, bedanya rumahnya ya. Terus Dibuat kayak tas. dibuat dompet juga bisa ya. Bisa, ya. Nah, terus ada juga nih dari bungkus mie ya. Bungkus mie Indomie kayak gitu. Ya. Nah, itu juga bisa ya. Kalau Delia mau apa nih? Aku bikin rak aja, Ibu. Rak apa? Dari kardus bekas. Dari kardus bekas. Rak kayak gimana? Raknya itu bisa disimpan buat pensil kan bisa, buat simpan gunting alat-alat. Buat aksesoris kayak gitu ya. Bisa buat nyimpan uang juga bisa. Ya. Oh iya betul, nyimpan uang. Di situ mau uangnya banyak-banyak apa sedikit? Mau Oh, banyak. Nah, kalau mau banyak, kita harus punya jiwa apa? Jiwa berwirausaha. Meningkatkan kreativitas seni kita dari barang-barang bekas. Nah, ini Ibu akan sedikit lihatkan video. Nah, ini tuh videonya di pesantren
situ kalian nanti membuat kesimpulan atau nanti kita akan memberikan pertanyaan sekitar peduli lingkungan, kreativitas seni, dan berwirausaha. Oke, baik anak-anak, buat yang selanjutnya Bapak akan memberikan soal atau memberikan pertanyaan, 2 atau 3 pertanyaan. Nanti sama anak-anak bisa dikerjakan ya langsung. Tapi cara pengerjaannya Bapak kasih soal, gak usah ditulis soalnya, langsung tulis jawabannya saja. Bapak kalau yang betul semua dapat hadiah nggak? Nanti dikasih hadiahnya. Pasti coklat. Ada yang lebih meriah. Mau beng-beng Pak? Boleh nanti dikasih. Kamu apa yang mau? Yang dari kamu. Jadi Baik. mau beli gobel. Oh ya, lanjut ya. Lanjut ya, yang isi. Buat pertanyaan yang pertama, jika kita membuang sampah sembarangan, maka akan menyebabkan titik-titik-titik. Ya. Lanjut ya, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Botol termasuk sampah titik-titik-titik. Botol bekas termasuk sampah titik-titik-titik. Ya. Pertanyaan yang selanjutnya, dari barang bekas kardus bisa dijadikan karya seni apa saja? Sebutkan yang anak-anak tahu. Kalau tahu satu, kalau tahu dua, kalau tahu banyak. Sampai 5 ya. Sampai 6. Nah, lalu pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat, dari kardus bekas bisa jadi kreasi seni apa saja dari kardus bekas. Kan kalau yang nomor 3 dari botol bekas, sekarang dari kardus. Kardus bekas bisa jadi kreasi seni apa saja. Banyak. Gampang. Nah, 5 kumpulkan. Nah, sampai 4. Pegang dulu aja. Ya, nah, nanti sama Bapak dinilai ya. Baik, Pak. Nah, sebelum menutup buat pembelajaran, Bapak akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nama ice breakingnya melatih konsentrasi. Boleh sambil berdiri. Kasih contoh dulu ya. Kalau misal Bapak sebut pagi, tepuk tangannya 1 kali. Tapi kalau Bapak sebut siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau Bapak sebut malam, tepuk tangannya 3 kali. Nah, gitu ya. Konsentrasi. Satu dulu. Siang. Salah. Konsentrasi. Malam. Pagi. Malam.
Nah, barusan sudah menjelaskan tentang peduli lingkungan hidup, tentang pengelolaan sampah, mengenal karya seni dari barang bekas. Nah, nanti di rumah kalian masing-masing coba dipelajari kembali ya. Pelajari kembali. Paling sudah cukup sekian dari Bapak. Sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.